Sekarang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mungkin ada komunikasi juga dengan Gubernur yang baru selesai diperiksa. Kira-kira yang terjadi ini tanggung jawab Pemdanya di mana dan sejauh mana Pemda harus bisa mengatasi kerumunan yang begitu besar, dan kemudian juga ada dianggap kesalahan juga ketika Gubernur datang ke Petamburan ketika pernikahan, dan Pak Wagub juga datang ke Tebet saya dengar sebelumnya. Ya, makasih Bang Karni, para narasumber dan pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera semua. Yang pertama terima kasih undangannya Bang Karni. Yang kedua, tadi saya menghubungi Pak Gubernur Pak Anies. Pak Gubernur menyampaikan tadi diperiksa kurang lebih 9 jam. Sudah tadi disampaikan Bang Haikal, 23 halaman 33 pertanyaan. Beliau menyampaikan, menjelaskan, mengklarifikasi apa adanya sesuai fakta dan data yang ada. Jadi tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Dan tadinya saya mau ketemu malam ini, tapi karena undangan Bang Karni saya kesini dulu izin. Kemudian yang kedua Bang Karni, jadi perlu kami sampaikan kalau bicara COVID ya, sebelum masuk pada kasus di Petamburan, sejak 16 Maret 2020 sebetulnya Pak Gubernur kami Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan agar belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Sebelum PSBB diberlakukan 10 April. Dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera membuat satu regulasi dan alhamdulillah didukung oleh pemerintah, Pak Presiden dan Menteri Kesehatan sehingga keluarlah aturan PSBB di 10 April. Dan Jakarta langsung memberlakukan satu provinsi yang pertama. Dan sejak itu kami terus berupaya dalam rangka mencegah, menekan dan menangani COVID. Kami juga sudah membagikan 22 juta masker, jadi ketika kami minta berada di rumah, tidak ada kerumunan, jaga jarak, kami membagikan 20 juta masker. Kemudian kami juga, karena ini berdampak pada ekonomi, kami juga telah membagikan bansos sejak bulan Maret, dan sampai pada minggu ini, setiap bulan 2 kali kami bagi sebanyak 2.450.000 paket sembako dibagikan kepada 2.450.000 kepala keluarga dan didukung dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial, Bapak Ari Batubara dan DKI ini sumbernya. Kemudian kami juga menganggarkan tidak kurang dari 5,5 triliun dari APBD kami untuk penanganan COVID, untuk kesehatan, untuk bantuan bansos dan stimulus ekonomi. Dan untuk ini perlu kami sampaikan, jajaran kami di PNS itu TKD-nya Bang Karni, tunjangan kinerja daerah atau income-nya itu dipotong 50% dalam rangka mendukung berbagai program terkait COVID. Kami juga telah mengeluarkan berbagai pergub dan kebijakan, termasuk dulu di awal-awal kami berlakukan SIKM, surat izin keluar masuk, kemudian aplikasi CRM dan sebagainya. Prinsipnya berbagai upaya kami lakukan. Kemudian juga Pak Gubernur waktu itu juga ketika menghadap Pak Presiden mengusulkan isolasi mandiri. Alhamdulillah pada saat itu Pak Jokowi langsung merespon bahkan mendukung, menyiapkan seluruh hotel yang dibutuhkan di Jakarta dan Wisma Atlet untuk kepentingan isolasi mandiri. Dan perlu juga kami sampaikan Bang Karni, testing yang kami lakukan itu memberikan kontribusi 46% dari testing nasional. Jadi cara kami mengatasi ini diantaranya melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Untuk menyelesaikan masalah, kuncinya adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah bagaimana kita mengetahui titik-titik penyebaran dan caranya adalah melakukan testing dan tracing.
Kemudian Bang Karni, perlu kami sampaikan, kami juga terus berkoordinasi di internal jajaran kami dengan Forkopindo, bahkan dengan pemerintah pusat, rapat dengan Beberapa Menteri, dengan Pak Menko, sering rapat dengan Pak Luhut hampir setiap minggu, bahkan dengan Presiden. Jadi kami terus berkoordinasi, kami tidak pernah memutuskan kebijakan sepihak atau sendiri, semuanya kita diskusikan, bahas, dan koordinasi. Bahkan dengan Pak Doni, sering sekali kami rapat, koordinasi, WA, dan teleponan. Tugas kami terus juga mensosialisasikan, mengkampanyekan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Juga hidup sehat dan bersih, dan juga kami melaksanakan 3T tadi, testing, tracing, dan treatment. Kemudian Bang Karni, kalau kita lihat, tadi saya lihat di ELC, sore tadi, pejabat Kemendagri menyampaikan dari kurang lebih 500 sanksi yang diberikan di Indonesia, ternyata DKI Jakarta memberikan kontribusi 300 atau 60%. Jadi kami benar-benar menegakkan aturan dan berlaku adil pada siapapun, tidak pernah tebang pilih, dan kami tegakkan. Selain PSBB, kami juga memberlakukan yang kami sebut dengan KSBB, yaitu kolaborasi sosial berskala besar. Jadi kami mengajak semua pihak, para pengusaha, para semuanya untuk terlibat berkolaborasi sosial. Jadi banyak sekali program-program yang kami lakukan Bang Karni. Sebelum saya masuk ke hal ini, kalau melihat Bang Karni dari angka-angka, alhamdulillah di Jakarta sekalipun kasus positifnya masih cukup tinggi, tapi angka tingkat kesembuhannya alhamdulillah sudah mencapai 92,1%. Ini satu prestasi Bang Karni. Itu kalau dibandingkan angka nasional itu total 84%. Dan angka kematiannya kita sudah turun menjadi 2,0%. Dibandingkan angka nasional itu 3,2%. Kasus positif aktif kami 8,3%, angka nasional itu 14,2%. Jadi Bang Karni berbagai upaya kita lakukan. Kalau lihat testingnya Bang Karni, kita sampai 5-6 kali melebihi standar yang diminta WHO. Sepekan ini 58.402 testing yang kami lakukan. Kemudian juga totalnya sudah 1.445.006 testing. Bahkan tes PCR spesimennya sudah mencapai 1.877.935 testing yang kami lakukan. Semuanya kami lakukan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta bisa selamat dan terbebas dari. Laboratorium yang kami siapkan mencapai 58 lab, untuk sampel perharinya sudah mencapai 18.211. Ruang ICU yang kami siapkan sudah mencapai 811 dan terpakai 60%. Tempat tidur sudah mencapai 5.855 dan terpakai 56%. Jumlah tenaga kesehatan Bang Karni sudah lebih dari 40.059 orang. 290 puskesmas tingkat kelurahan dan 44 puskesmas tingkat kecamatan dengan total 98 rumah sakit rujukan. Jadi berbagai upaya kami lakukan Bang Karni dan kami tegakkan aturan. Di antaranya adalah akumulasi denda yang kami berlakukan sudah terkumpul 5.104.745.000. Kemudian yang tidak menggunakan masker yang didenda ada 1.486. Ini baru dalam sebulan terakhir Bang Karni. Saya tidak menghitung sejak bulan Juni. Yang kerja sosial sudah mencapai 38.453. Yang ditegur, yang disegel ada 298. Prinsipnya kami tegakkan aturan sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan yang ada. Jadi itulah beberapa yang ingin kami sampaikan Bang Karni terkait dengan pemanggilan Pak Anies, Pak Gubernur sebagai warga negara yang baik tentu patuh dan taat, hadir memenuhi klarifikasi yang diminta tadi sudah 9 jam lebih, memenuhi dari jam 10 sampai jam 7 malam. Kemudian sebelumnya Pak Anies perlu kami sampaikan Bang Karni, ketika itu Pak Gubernur, Pak Anies sudah mendatangi Pak Habib Rizik ke kediamannya, juga menyampaikan himbauan dan permohonan agar kegiatan-kegiatan itu tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian pada harinya, pada tanggal 13 sehari sebelumnya, Wali Kota Jakarta Pusat juga telah mengeluarkan surat Bang Karni, ini suratnya. Surat langsung ditujukan kepada Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, orang tua dari pengantin wanita.
yang singkatnya isi suratnya menjelaskan peraturan gubernur dan ketentuan lainnya. Kemudian diminta agar menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana prasarana pencegahan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, peralatan lainnya. Dan juga di sini disebutkan bahwa peserta yang hadir kegiatan nikah itu maksimal dibatasi 30 orang dalam satu ruang. Ini sudah kami lakukan, Bang Karni. Juga kami mengirim surat melalui Wali Kota Jakarta Pusat ditujukan kepada panitia Maulid. Juga kami sudah sampaikan di tanggal 13 sebelum hari H. Di surat ini menjelaskan ketentuan peraturan gubernur dan diminta agar melaksanakan protokol COVID. Di antaranya membatasi jumlah peserta tidak boleh lebih dari 50%, menyediakan sarana prasarana seperti cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan peralatan lain yang diperlukan. Pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap peserta yang hadir. Jika ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pada kegiatan tersebut, maka petugas akan menegakkan. Jadi sudah kami ingatkan, kami sudah datang, kami himbau, bahkan kami surati, dan karena terjadi kerumunan di hari Sabtu malam, maka hari Minggu pagi, Kasatpol PP Pak Arifin mengeluarkan surat ditujukan langsung kepada Habib Muhammad Rizik dan Front Pembela Islam FPI selaku panitia. Sesuai dengan peraturan, maka diberi sanksi denda berupa denda administrasi sebanyak 50 juta. Denda ini sesuai dengan Pergub, Bang Karni, ini denda yang tertinggi, dan kami sampaikan kalau ada berita-berita media sosial, kalau cuma 50 juta berarti kita bisa membuat kerumunan. Tidak begitu, Bang Karni. Denda ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan tahun 2014, ini adalah denda maksimal yang dimungkinkan. Jadi Pak Gubernur, kami semua itu memberikan sanksi yang tertinggi atau terberat, yaitu 50 juta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bang Karni pada saat itu juga langsung dibayar secara tunai oleh keluarganya dan menerima sanksi ini dengan terbuka, dengan sportif, dan mohon maaf disampaikan. Ini menunjukkan Bang Karni, Pak Anies, kami semua tidak tebang pilih. Bahkan Pak Anies waktu itu diberitakan ingin menjadi saksi nikah, beliau tidak hadir, Bang Karni, menghindari kerumunan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan juga, Bang Karni, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah juga melakukan instruksi gubernur, arahannya terus melaksanakan sosialisasi 3M, melakukan edukasi di lingkungan dengan membagikan masker, hand sanitizer, dan juga keperluan lainnya, termasuk juga kita melakukan edukasi keliling puskesmas, menyiapkan banner, spanduk, dan leaflet, terus melakukan testing dan tracing yang diperluas. Kemudian yang ketiga, perintah Pak Gubernur menegakkan disiplin. Semuanya sudah kami lakukan, Pak Bang Karni. Jadi berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama, kami menyiapkan berbagai regulasi, mulai dari Pergub, Kepgub, surat edaran, bahkan Jakarta termasuk satu dari beberapa provinsi yang sudah membuat perda tentang penanganan COVID, dan aparat juga kami hadirkan mulai dari Satpol PP, Dishub, Disnaker, Dinkes, bahkan 5.000 Bang Karni dari PNS kami setiap hari secara bergiliran menjadi pemantau dan pengawas PSBB. Kami juga dibantu TNI Polri dan ormas-ormas lainnya. Sanksi juga kami berlakukan, Pergub 79 tahun 2020, itu sanksinya sanksi progresif Bang Karni. Jadi kalau 50 juta, kalau diulang lagi nanti bertambah menjadi 100 juta dan seterusnya. Jadi kami tidak tebang pilih, Bang Karni, mohon maaf ya. Ini saya sedikit mengutip dari buku Miriam Budi Harjo. Kekuasaan itu adalah sanksi. Inti dari kekuasaan adalah memberi sanksi. Jika pemerintah yang punya kekuasaan memberi sanksi dan warga yang taat terhadap sanksi, maka keduanya harus diberi apresiasi. Jadi pemerintahnya berwibawa dan warganya menjadi taat. Kemudian Bang Karni, ini di Al-Maidah 8 disebutkan, dan janganlah kebencian terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Jadi Bang Karni, kami juga berlaku adil, kami tidak tahu pilih, sekalipun mohon maaf yang terhormat Bang Habib Rizik, Pak Habib Rizik banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, kalau salah tetap Pak Anies memberi sanksi. Itulah pemimpin harus adil dan tidak boleh
pilih-pilih kasih. Jadi kami sampaikan kepada pemirsa, kalau ada di Jakarta ini yang tidak diberlakukan adil, tolong sampaikan kepada kami, nanti kami akan beri sanksi. Saya kira itu saja Bang Karni, saya tidak ingin berpanjang lebar. Terima kasih. Pemerintah DKI sudah melaksanakan seluruh kewajibannya dan apa yang harus dia lakukan. Baik. Ya Bang Karni. Pak Wagub, saya mau ulang kutipan Profesor Effendi Ghazali. Saya yakin bahwa rakyat itu bisa diandalkan menghadapi krisis macam apapun juga. Kuncinya, berilah mereka kebenaran. Kata seorang negarawan dari Amerika, Abraham Lincoln. Kita lihat sejenak.